Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arbaik Kurni Aji, NIM 1901530126 dari kelas D1 Machine Learning. Dalam video kali ini, di video kedua, saya akan menjelaskan mengenai praktek regresi dengan menggunakan algoritma regresi linear pada Kaggle. Nah, di sini saya sudah menyiapkan di Kaggle program yang akan saya praktekkan dan saya jelaskan nanti. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu mengenai regresi dan apa itu algoritma regresi linear atau linear regression. Nah, kita mulai dari regresi. Regresi ini adalah sebuah teknik analisis untuk mengidentifikasi hubungan dua variabel atau lebih. Regresi ini bertujuan untuk menemukan fungsi yang memodelkan data dengan mengurangi error antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Nah, regresi ini termasuk ke dalam supervised learning yang digunakan untuk memprediksi nilai continue. Nah, ada dua variabel dalam regresi ini, yaitu regresi dependent dan regresi independent. Nah, kita masuk ke algoritma yang kita gunakan, algoritma regresi, yaitu linear regression merupakan proses identifikasi relasi dan pengaruh antara variabel bebas atau independent dan variabel terikat atau dependent variable. Variabel bebas dilambangkan dengan X dan variabel terikat dilambangkan dengan Y. Nah, ini adalah rumus dari linear regresi atau regresi linear, yaitu Y sama dengan A plus B X. A ini bisa juga diganti dengan alfa dan B ini juga beta. Untuk penjelasannya sendiri, Y itu adalah variabel terikat atau variabel dependentnya. A itu adalah konstantanya atau kita bisa sebut dengan intercept. B itu koefisien atau kita bisa sebut dengan slope. Dan X itu adalah variabel bebas atau variabel independentnya. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai regresi dan algoritma yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita masuk ke program. Nah, di sini saya akan membuat program yaitu untuk memprediksi berapa volume penjualan apabila kita mengeluarkan biaya untuk promosi atau iklan. Yang pertama, kita akan membuat dulu datasetnya. Yang pertama, kita import untuk library Pandas. Caranya yaitu import pandas spd. Kemudian kita akan membuat directory yang terdiri dari 2 key dan disimpan ke dalam variabel ini, variabel jual. Yaitu caranya jual sama dengan dalam kurung kurawal biaya T2 2 6 9 11 16. Kemudian yang kedua itu volume T2 dalam kurung siku 3,1 8 13 17 20. Nah, ini tadi itu ditampung di variabel jual. Nah, selanjutnya dari variabel jual tadi kita bentuk objek melalui data frame. Pertama kita buat variabel dulu. Di sini jual underscore df sama dengan pd.dataframe dan untuk parameternya di sini yaitu jual. Nah, kemudian setelah itu kita akan menampilkan data dari jual ini, jual underscore df. Kita run. Nah, ini adalah hasil dari data frame-nya. Di sini dari jual.df ini seperti spreadsheet, bentuknya tabel gini. Sudah mulai dari biaya dan volume di sini ditabelkan. Nah, selanjutnya kita akan memvisualisasikan ini tadi ke dalam model regresi menggunakan scatterplot. Yang pertama kita adalah mengimport library matplotlib. Caranya yaitu import matplotlib.pyplot as plt. Dialiaskan sebagai plt. Selanjutnya kita memanggil jual.df dan disertakan 3 variabel. Caranya jual underscore df.plot kins scatter karena kita menggunakan scatter untuk X sama dengan biaya dan Y volumenya. Selanjutnya kita akan memberi judulnya yaitu plt.title dalam kurung petik judulnya itu perbandingan biaya promosi dan volume penjualan. Kemudian beri X label yaitu plt.xlabel dalam kurung petik biaya promosi dalam kurung ini juta. Jadi biaya ini kita artikan sebagai berapa juta gitu. Dan untuk Y labelnya plt.y label dalam kurung judulnya volume sini ratusan. Jadi kita anggap di sini ratusan. Nah, untuk PX selanjutnya adalah plt.xlim. Jadi akan membuat X-nya itu berapa sampai berapa
Sini saya pakai 0 sampai 25 dan y-nya juga sama 0 sampai 25 dan plt.grid true artinya kita akan menggunakan grid dan kemudian kita tampilkan dengan plt.show. Kita run. Nah, telah tampak di sini adalah visualisasi dari program yang telah kita buat atau program untuk contoh dari ini. Nah, kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu kita akan melakukan penyesuaian terhadap dataset jual tadi dengan mengelompokkan data feature dan data targetnya. Yang pertama, kita mengonversi struktur data dari Pandas menjadi NumPy, atau NumPy ini kan juga bisa disebut untuk array. Yang pertama, kita import dulu library-nya, import NumPy as NP. Selanjutnya yaitu kita ubah biaya ini kan adalah data feature, X ini menjadi array, kita konversi menjadi array, yaitu X sama dengan np.array dalam kurung parameternya jual biaya, ini jadi X-nya itu dari biaya, dan untuk Y-nya itu sama dengan np.array dalam kurung jual underscore df kurung siku volume. Ini untuk kolom volume juga jadi array, ini adalah data targetnya. Selanjutnya kita print dalam kurung F petik X sama dengan dalam kurung X, sama juga untuk Y. Kita coba run. Nah, di sini datanya berubah jadi array bentuknya, data yang di atas tadi. Selanjutnya X ini akan kita buat menjadi sebuah matrik dengan cara di reshape. Caranya itu X sama dengan X.reshape dalam kurung min 1,1 boolean X shape. Nah, jadi ini matriknya 5, 1, jadi 5 kolom 1 baris. Kemudian kita tampilkan X-nya. Nah, seperti ini. Jadi array-nya jadi matriks 2, 6, 9, 11, 16. Ini X-nya. Selanjutnya kita akan melakukan training data menggunakan simple linear regression. Cara yang pertama di sini yaitu kita mengimport dulu estimator kelasnya menggunakan dari sklearn, dari library-nya sklearn. Caranya yaitu from sklearn.linear underscore model, terus kita import linear regression. Nah, lalu kita buat objek dari model, yaitu model sama dengan linear regression dalam kurung. Kemudian datanya di training dengan method fit, yaitu model.fit xy dalam kurung x, y. Jadi x dan y itu kita training menggunakan method fit. Nah, selanjutnya kita bisa memvisualisasikan model linear regression. Ini jadi x underscore fit sama dengan np.array dalam kurung 0 sampai 25 di reshape min 1,1 dan y-nya itu adalah fit sama dengan model.predict dalam kurung xfit. Nah, untuk visualisasi menggunakan plt scatter ini sama seperti yang tadi, cuma kita tambahkan saja plt.scatter x, y dan plt.plot x underscore fish, x underscore fish dalam kurung r. Ini nanti untuk membuat garis lurusnya itu. Caranya terakhir juga sama seperti di atas. Kita run. Ini garis lurusnya itu. Kita dapat melihat regresinya dari visualisasi ini. Sudah terlihat. Nah, sekarang kita akan mencoba nih untuk membuat regresinya, untuk memprediksinya. Kita ingatkan tadi rumus dari regresi itu ya Y sama dengan A plus B atau X, atau A-nya itu bisa kita sebut dengan intercept dan B-nya itu slope. Nah, kita coba nih cari slope sama intercept-nya. Caranya itu print F intercept sama dengan model.intercept underscore. Dan yang bawahnya juga sama, tapi menggunakan slope. Kita coba run. Nah, di sini sudah ada nilai slope intercept-nya dan nilai slope-nya. Nah, kita akan mencoba mengetahui bagaimana nilai ini bisa terjadi. Kita mulai dari slope-nya dulu. Untuk rumus dari slope itu adalah covariance X dan Y dibagi variance X. Nah, yang pertama kita flattenkan X-nya itu kembali ke bentuk asalnya.
Caranya yaitu print f x titik 2 underscore n, ini untuk enternya dalam kurung kelawar x, kemudian print f x flatten titik 2 dalam kurung x dot flatten, ini untuk enter, dan terakhir kita print y-nya. Kita run. Nah, ini yang tadi dibentuk matriks, dan ini yang kita buat jadi flatten lagi, dan ini adalah nilai y-nya. Selanjutnya kita mencari nilai variance. Yang pertama kita panggil saja numpy-nya, dan dalamnya ada parameternya, yaitu pertama variance underscore x sama dengan np.var dalam kurung x.flatten, ddof sama dengan 1. Ini adalah parameternya, dan kemudian kita print f variance sama dengan 2 dalam kurung kurawal x. Kita print. Nah, variasinya itu 27,7. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai covariant. Yang pertama, kita panggil dulu numpy-nya. np.cov dalam kurung x.flatten, y. Nah, ini adalah nilainya. Karena kita akan mengambil yang ini, jadi caranya yaitu adalah covariant underscore xy sama dengan np.cov dalam kurung x.flatten, y. Di sini kita ambil yang 0,1, jadi 0 dalam kurung siku 0 dalam kurung siku 1. Kemudian kita print covariance-nya. Nah, kita ambil ini 35,13. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung deh slope-nya itu berapa. Slope sama dengan covariance underscore xy straight bagi variance x. Terus kita print. Maka slope-nya hasilnya segini, sama dengan ini. Nah, selanjutnya kita mencari nilai intercept atau nilai A-nya tadi. Untuk caranya, yaitu rumusnya sendiri, yaitu adalah rata-rata A dikurangi B rata-rata X. Yaitu caranya adalah intercept sama dengan np.min, EY, min itu adalah rata-rata, kurangi slope dikali np-min X. Kemudian kita print. Nah, hasilnya interceptnya ini sama seperti yang di atas ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja nih untuk memprediksi. Yang pertama kita membuat numpy array, yaitu fitur yang akan diprediksi, yaitu caranya adalah biaya underscore jual sama dengan np.array. Kita akan memprediksi yaitu 1, 4, dan 8. Jika biaya 1 juta berapa, 4 juta berapa, 8 juta berapa. Dan karena ini 1 saja, jadi perlu di reshape. Jadi min 1,1. Kemudian kita panggil deh. Nah, ini kita reshape jadi ini. Hasilnya sama, kita buat jadi matriks. Kemudian selanjutnya yaitu selanjutnya kita langsung saja panggil nih predict underscore volume sama dengan model.predict underscore biaya jual. Jadi kita akan langsung memprediksi volumenya jika biaya jualnya sekian ini. Kemudian kita panggil predict.volume. Nah, hasilnya ini nih. Kalau 1 sekian, 2, berapa ini. Kalau 4, 6, sekian. Kalau 8, ini 11, sekian. Biar lebih cantik tampilannya, kita buat nih. For PJ, PF, in zip, biaya jual, dan predict volume. Ini PJ untuk biaya jual, PV untuk predict volume. Kemudian kita print F biaya tidak 2, ini untuk PJ, dan volume, predict volumenya ini untuk F. Kita run. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Nah, kita udah dapat, kita visualisasikan. Visualisasikannya ini caranya juga sama sih sebenarnya. Kita plt.scatter dari X dan Y. Kemudian untuk scatternya kita tambahkan lagi dari biaya jual dan predict volume. Kemudian kita plot untuk membuat garisnya seperti ini. Dan sisanya sama seperti di atas. Kita run. Nah, di sini kita lihat untuk yang orange ini adalah yang kita prediksi tadi. Jadi posisinya di sini, dan di sini. Oke, itu adalah penjelasan mengenai regresi dengan algoritmanya linear regression di Kaggle.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.